Dekat ke pernikahan makin banyak ujiannya. Banyak Bib, kalau tantangan Bib pasti banyak. Dari luar, dari dalam. Siapa namanya? Ramadan. Ramadan. Puasa enggak? Nama Ramadan tidak puasa. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tanpa berpanjang kata lagi, Sima tadi sudah kita ulik lagi, sudah kita bahas bahwa hari ini kita akan mendengarkan podcast. Tepuk tangan dong. Sudah hadir. Untuk Habib Welcome, Jafar. Habib Jafar. Dan Firza. Wow. Udah hadir di sini Haris Friza dan juga Habib Jafar ya. Luar biasa kali ini akan membahas tema pernikahan. Langsung Betul, aja. langsung aja. Kita persilahkan. Kasih dong tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi boleh Sekali kali lagi untuk ya. Habib Jafar dan Kak Haris Friza. Silahkan. Halo semua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haris. Halo Habib. Assalamualaikum. Sehat, Bib? Apa kabar? Sehat? Apa kabar Bib? Siap, tenang. Kalau yang di sini adalah Habib yang menghormati orang yang tidak berpuasa. Jadi Habib puasa tapi hari ini? Alhamdulillah puasa. Dirimu alhamdulillah juga. Hari sahur enak Bib? Sahur enak barusan di belakang. Sahur kan sebelum jam 4 ya. Oke, pertama-tama terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Kita akan ngobrol dengan Haris tentang berbagai hal ya, terserah Haris nanti ngobrolinnya apa aja. Tapi yang jelas aku akan nanya beberapa hal tentang persiapannya. Katanya mau nikah. Insya Allah Bib, insya Allah. Dia tidak dengar kabar bahwa married is scary. Aduh. Nikah itu mengerikan. Karena itu saya tuh kalau di acara pernikahan selalu pesannya hanya sabar, sabar dan sabar aja. Nah, Arit, katanya beneran lagi persiapan pernikahan. Persiapan Bib. Persiapan? Dari saya kecil persiapan untuk menikah Bib. Iya, betul. Benar. Kalau itu mah persiapan mati juga kita dari kecil ya. Nah, lagi punya ini enggak? Punya persiapan tersendiri enggak ketika mau nikah? Banyak sih pasti kalau yang namanya persiapan dari mulai menyiapkan diri sendiri, menyiapkan mental, menyiapkan finansial. Karena menurutku itu semua butuh yang apalagi untuk di jenjang untuk pernikahan dan itu kan sama aja kita dengan mengambil budaya orang lain. Dan kita harus menerima orang lain dengan budaya yang berbeda dan masa lalu yang berbeda dari saya. Oke. Jadi banyak yang harus dipersiapkan kan Bib. Benar Bahkan bukan hanya budaya pasangan ya, tapi budaya keluarga pasangan. benar banget. Karena pernikahan itu konon bukan hanya persatuan dua orang, tapi persatuan dua keluarga. Benar dengan sih, benar. ragam perbedaannya. Dan udah pasti tidak mudah ya. Benar. Tantangannya tidak mudah. Dari sekarang udah mulai terasa nggak tantangannya? Banyak Bib. Contohnya, karena katanya makin dekat ke pernikahan makin banyak ujiannya. Banyak Bib, kalau tantangan Bib pasti banyak. Dari luar, dari dalam, bahkan dari kita berdua itu pasti banyak banget. Tapi ya gimana pun ya harus sabar kan. Tapi makanya nih aku mumpung ketemu Habib aku pengen banyak nanya sama Habib. Oke. Ini biar aku insya Allah bisa lebih istiqomah, bisa lebih Amin. yakin, lebih percaya. Amin. Nah kayak ya Habib kan tahu lah ya. Banyak banget yang namanya perbedaan pendapat di antara pasangan pada saat mereka mau menikah. Nah, tapi perbedaan pendapat itu juga bukan cuma dari pasangan, kadang juga dari keluarga. Iya, sudah pasti. Iya kan Bib? Nah menurut Habib, apa sih Bib yang harus aku lakukan dan aku tuh harus apa untuk menyikapi semua itu Bib? Iya, pertama bahwa perbedaan itu pasti ada ya. Justru disebut sebagai pernikahan, disebut sebagai istri, zaujah atau laki-laki, zaujun, itu maknanya secara bahasa adalah karena mereka itu berpasang-pasangan. Nah,
inti dari pasangan itu adalah perbedaan. Yang paling mendasar adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan jenis kelamin itu kan membawa pada perbedaan-perbedaan lainnya yang sifatnya bawaan dari jenis kelamin itu. Misalnya kalau perempuan setiap bulannya di waktu-waktu tertentu pasti ada tamunya yang menyebabkan kadang kondisi moodnya berubah-ubah karena secara hormonal dia mengalami perubahan yang cukup signifikan di tubuhnya. Ya, benar. Kemudian laki-laki juga, laki-laki ada banyak tantangannya juga ketika menikah. Pertama, ketika menikah dia harus menjadi pemimpin bagi keluarganya. Yang biasanya dia membawa diri seenaknya, ini tiba-tiba dia harus membawa diri sebaik-baiknya karena setiap langkahnya akan diikuti oleh istrinya. Kalau tidak diikuti dia harus memiliki komunikasi yang baik untuk membuat istrinya jadi ikut ke jalan dia, tentunya jalan itu jalan yang positif. Karena kalau jalannya negatif, Nabi katakan tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Nah, perbedaan itu udah pasti ada. Bukan hanya antara kita dengan pasangan kita, tapi segala sesuatu selain Allah itu diciptakan berpasang-pasangan. Langit bumi, atas bawah, kanan kiri, air api, tanah udara dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu selain Allah. Yang menjadikan perbedaan kita dengan Allah, makhluk dengan Khalik, itu salah satu yang paling mendasar adalah kalau makhluk berpasangan, kalau Tuhan itu esa, tidak berpasangan. Nah, maka kita itu pasti ada perbedaan. Yang paling simpel deh, yang sering aku ceritakan dan ternyata relate dengan berbagai pasangan yang mendengar cerita aku ini. Perbedaan volume AC. Jadi jangankan perbedaan agama, kalau perbedaan agama sudah saya agak pesimis sudah, karena itu LDR terjauh itu. Ikan kalau menikah dengan burung ketemuannya di mana gitu kan, udah susah. Kalau beda agama itu bagi saya antara orang yang memang tidak serius dalam beragama atau ya tidak serius dalam pernikahannya. Karena kalau serius dia pasti akan duduk untuk ngobrolin, ini mau dibawa kemana nih urusan agama kita gitu. Nah, perbedaan volume AC aja itu lumayan loh, ribet loh. Jadi saya itu volume AC-nya suka 30, dingin? enggak, suka panas. Oh, oke. Jadi di 28 atau paling kecil udah 25. Paling kecil tuh, paling dingin. Paling dingin udah 25. Nah, istriku itu di 16. Paling tinggi di 18. Jadi akhirnya kalau aku bangun, aku naikin volume AC-nya, terus aku tidur enak. Akhirnya istriku ngerasa gak nyaman karena panas, kebangun, dia turunin ke 16, kemudian dia tidur. Terus karena kedinginan aku kebangun, naikin lagi ke 24, tidur, terus begitu sampai Dajjal datang ternyata ke kamar kita tuh.